Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan masuk ke materi baru terkait dengan layout ya. Jadi kita saat ini sudah dalam tahapan sudah selesai melakukan pengolahan, kemudian melakukan penyesuaian ya, tata warna, kemudian yang lain-lain. Nah, sekarang kita ingin melayout ya. Kita ingin membuat layout petanya dari gambar peta yang sudah kita buat. Oke, sebelumnya saya mungkin akan share screen dulu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas ya, tugas jurnal. Saya sudah memilih ya, sudah memilih jurnal-jurnal yang nanti akan atau artikel-artikel nanti akan dibahas oleh kelompok ya, secara berkelompok. Sudah saya share ke Siva ya, nama judul-judul jurnalnya. Nah, kemudian jurnal-jurnal yang terpilih itu bertindak sebagai ketua kelompok ya, kurang lebih seperti itu, atau koordinator kelompok, karena jurnal dia yang terpilih untuk nanti dibahas bersama-sama dengan anggota kelompoknya ya, untuk membuat semacam telaahan begitu ya. Nah, kira-kira seperti ini mungkin ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, jadi ini ada contoh dari mata kuliah di UI ya, mata kuliah lain gitu, tidak ada hubungannya sama JIS. Jadi kurang lebih ini adalah tahapannya kurang lebih sama ya dengan kita melakukan telaah jurnal uh, di mata kuliah kita ya. Jadi ini sebenarnya lebih fokus ke uh, infectious disease ya. Kemudian ini adalah jurnalnya ya, seperti ini ya. Nah, nanti setelah ini akan kita lakukan yang namanya telaah ya, menelaah bagaimana sih kita menelaahnya begitu ya. Nah, ini adalah contoh dokumen telahannya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman nanti bisa melihat di sini ya sistematikanya. Jadi ada bab-babnya, kemudian ada subbabnya ya, kemudian ada set pertanyaannya begitu. Jadi nanti teman-teman akan membahas berkelompok ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini semacam panduan ya, panduan di dalam kita melakukan telaah jurnal gitu. Jadi misalnya contoh nih, yang pertama, apakah tujuannya penelitian? Nah, ini nanti bisa dilihat dari artikelnya tujuannya apa gitu. Misalnya kalau di sini untuk mengidentifikasi faktor risiko cryptosporidiosis yang terjadi di Belanda misalnya gitu. Kemudian apakah masalah dari penelitian? Nah, ini masalahnya bisa ditemukan dari latar belakang ya, bisa kita dapatkan dari latar belakang terkait dengan permasalahan penelitiannya. Kemudian ada pertanyaan lain, misalnya terkait dengan hipotesis ya dari penelitian. Kalau misalnya tidak ada hipotesisnya, ya tidak perlu kalau misalnya penelitiannya misalnya hanya deskriptif gitu kan, tidak ada hipotesis ya, perlu deskriptif ya. Kalau misalnya udah mulai bivariat gitu ya, udah mulai multivariat begitu, maka nanti tentu ada hipotesisnya begitu ya. Jadi ini hipotesisnya adalah misalnya di sini terdapat hubungan ya. Nah, ini berarti sudah mengaitkan antara kasus
atau sporidiosis dengan faktor risikonya misalnya menggunakan air keran yang tidak dimasak dan yang lain-lain. Kemudian juga di jangka waktu penelitian bisa lihat dari judul juga ada ya, berapa lama jangka waktu penelitian. Di judul ada, kemudian biasanya juga di metode penelitian juga metodenya ya, metode di dalam penelitian tersebut juga bisa ditemukan durasi ya dari penelitian itu mulai dari kapan sampai kapan itu. Biasanya begitu ya. Kemudian ini adalah material and method ya, bahan dan metode ya. Jadi nanti bisa dilihat di bagian metode penelitiannya, di bagian metode dari jurnalnya ya. Ini di sini nih bagian dari metode dari jurnalnya, bisa kita lihat nih menggunakan apa nih ya. Misalnya nih bagaimana metode perekrutan case sama kontrol misalnya gitu. Kemudian bagaimana misalnya untuk pengumpulan data gitu ya. Kemudian bagaimana untuk ini apa namanya definisi dari case control atau desain studinya ya. Desain studi yang digunakan ini kan case control. Nah, dijelaskan seperti apa gitu. Oke. Kemudian di sini ada data analisis juga ya. Jadi nanti di situ disebutkan ya metodenya, menjelaskan materialnya apa, bahannya, kemudian metodenya apa, misalnya datanya apa, kemudian metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut ya. Itu biasanya di bagian metode ada, jadi tinggal dipindahkan saja. Kemudian bagaimana kriteria dan cara pengambilan sampel. Nah juga kalau misalnya menggunakan data sekunder tentu tidak ada pemilihan sampel kan begitu. Kecuali kalau misalnya ini adalah data primer. Ya, ketika data primer maka tentu di sini ada kriteria pemilihan sampel. Nah ini juga sama bisa didapatkan di bagian metode ya, di bab metode. Kemudian confounding juga ya, ini juga nanti dicari tahu apakah Anda membahas terkait dengan itu. Kemudian bias ya, bias itu artinya penyimpangan ya. Penyimpangan di dalam penelitian ini sehingga akhirnya hasil tidak sesuai gitu. Jadi bias ini bisa banyak ya. Bias seleksi itu maksudnya adalah di dalam pemilihan sampel itu keliru sehingga akhirnya menghasilkan nanti luaran yang tidak sesuai dengan teori misalnya gitu. Misalnya teorinya berhubungan tapi ternyata tidak berhubungan. Oh, ternyata karena ada kesalahan di dalam pemilihan sampelnya misalnya gitu. Nah, ini biasanya bias seleksi itu seperti itu ya. Kemudian bagaimana penentuan populasi penelitian. Nah, ini juga berkaitan sama metode kalau kita menggunakan data primer ya, pengumpulan data primer gitu. Jadi tentu kita sebelum kita mengambil sampel kan kita harus menentukan juga dulu populasinya yang mana misalnya. Ya. Misalnya populasinya misalnya kalau kita mau bicara terkait dengan angka kematian ibu, tentu yang kita ambil kan populasi adalah wanita usia subur kan gitu, atau wanita yang menikah ya dan usia subur misalnya gitu. Nah, itu kan tentu populasi kita ambil dari situ ya, bukan wanita atau perempuan secara umum dari segala usia misalnya gitu ya. Tentu tidak kan. Kalau misalnya kita bicara ini misalnya dalam konteks kita bicara tentang angka kematian ibu terkait dengan persalinan, tentu lansia kan tidak masuk ya di dalam populasi. Ya kan lansia kan rata-rata sudah tidak apa namanya, sudah tidak mengandung lagi kan gitu, masa produktifnya kan sudah lewat. Sehingga akhirnya itu juga menjadi penentuan menentukan populasi studi. Kemudian ini pelajaran utama ya, apa pelajaran utamanya gitu ya. Kemudian bagaimana pengontrol confounding kalau ada ya, kalau nggak ada ya bisa disebutkan tidak ada gitu. Kemudian bagaimana hubungan antara exposure dan outcome ya, ini nanti jelaskan apakah ada hubungan itu. Kemudian apa ada hasil utama, apa hasil penelitian, apa hasil utama penelitiannya gitu ya. Ini biasanya di bab hasil ya, di bagian hasil atau result ya, result itu nanti ada. Kemudian apakah hasil dapat generalisasi? Nah, ini tergantung dari variabel yang digunakan. Misalnya kalau variabel iklim tentu
ini bisa digunakan di mana saja kan gitu ya. Artinya semua kan ada iklimnya begitu ya, ada faktor cuaca dan seterusnya gitu. Tentu itu bisa dilakukan misalnya. Kemudian juga kalau misalnya bisa mengidentifikasi apa keterbatasan penelitiannya. Kalau misalnya eh, dia tidak misalnya dia ada variabel ini misalnya gitu, maka penelitiannya akan lebih lengkap misalnya gitu. Nah, itu kan menjelaskan keterbatasan karena tidak ada variabel itu di penelitian ini gitu. Kemudian apa kelebihan dari penelitiannya ya. Nah, ini juga dijelaskan kelebihannya dibandingkan dengan penelitian yang lain atau sejauh mana teman-teman memahami bahwa oh ini ada kelebihan nih dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya ada. Nah, kemudian juga ini di sini ada saran untuk penelitiannya seperti apa. Artinya ini lebih kepada supaya nanti ke depan lebih baik, maka misalnya menggunakan variabel ini atau maka menggunakan metode ini misalnya gitu. Ya, ini lebih ke saran aja sih. Nah, kemudian di sini ada bab terkait dengan telah kritisnya. Nah, ini sebenarnya hanya ringkasan ya. Ringkasan dari telah kritis telah jurnalnya begitu ya. Tidak ada kutipan sama sekali, tidak ada apa namanya, tidak ada sumber lain yang digunakan di sini ya, seperti ini. Ya, kemudian di sini ada kita mencoba mereka-reka ya, seperti kira-kira seperti apa sih kerangka konsepnya gitu. Nah, kita coba bikin ini kan model faktor resiko ya, model faktor resiko. Nah, ini kita buatkan kerangka konsepnya seperti ini misalnya. Nah, baru kemudian kita ada bab terkait dengan tujuan pustaka. Nah, kalau tujuan pustaka uh, ini adalah poin-poin yang tidak dijelaskan secara mendetail di dalam jurnalnya misalnya. Jadi Cryptosporidium itu apa sih misalnya gitu, tidak dijelaskan secara detail di jurnal. Nah, kita cari literatur yang menjelaskan itu. Jadi kalau ini adalah dari literatur luar ya. Jadi kita di sini ada kutipan-kutipan ya. Nah, ini adalah berasal dari literatur luar yang kita gunakan untuk menjelaskan beberapa istilah yang tidak dijelaskan secara mendalam di dalam jurnalnya, gitu, di dalam artikelnya. Ya. Contohnya seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian eh, kalau kaitannya kan ini penyakit infeksi ya, jadi jalur masuknya lewat mana gitu. Ya, bagi bagus kalau misalnya ada bagian seperti ini ya, sehingga akhirnya bisa menjelaskan misalnya kalau siklus hidup DBD itu gimana sih, siklus hidup malaria kalau misalnya malaria gitu ya, jelaskan. Kemudian ini juga ada patogenesis cryptosporidiosis. Kemudian ada istilah-istilah lain misalnya PCR, polymerase polymerase chain reaction ya. Nah, ini juga ini dilihat dari itu ya, dari jurnalnya kira-kira istilah apa sih yang belum dijelaskan dan kemudian kita mencoba melengkapi penjelasan itu di pinjam pustaka. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian daftar pustaka ya, di sini ada, ini adalah daftar pustaka yang digunakan di tinjauan pustaka ya, teman-teman ya. Jadi yang di tinjauan pustaka itu apa saja sih referensinya yang kita masukkan di sini. Ya. Ini sebetulnya membuat daftar pustaka ini sangat mudah kalau misalnya kita punya reference manager atau aplikasi untuk seperti Mendeley ya, atau misalnya EndNote atau Zotero ya, yang fungsinya untuk memudahkan kita untuk melakukan citasi gitu ya. Nah, ini otomatis nih kalau misalnya sudah kita buatkan citasinya, maka otomatis nanti akan keluar nih ya, apa namanya, dengan format seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu kita apa, kita masukkan ya, nggak perlu ya. Jadi ini udah bisa langsung seperti ini gitu. Nah, untuk referensi boleh juga kita dapat dari internet ya, tapi jangan semuanya dari internet gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang kita akses dari internet ya nggak apa-apa, kita masukkan di sini. Oke, ada pertanyaan? Nah, kemudian selain dari itu juga nanti teman-teman membuatkan PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint itu adalah jangan kita plak-plak kita pindahkan dari apa namanya isian ini ya,
Jangan kita langsung plug pindahkan dari sini, tapi kita kemas ulang. Ya. Jadi jangan pindahkan tabel, kita masukkan ke PowerPoint, jangan begitu ya. Jadi kalau bisa dibuatkan seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya, kita kemas ulang. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah daftar isinya begitu ya. Kemudian ini ada apa? Jadi semua dari dokumen tadi yang kita buat itu ada semua di sini. Ya, dan ini kemudian menjadi daftar isinya gitu. Jadi apa saja yang ada di dalam PowerPoint ini sudah kita sebutkan di awal nih. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Ini kan sebenarnya hanya ringkasan ya dari tulisan kita di laporan tadi. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau bisa dibuatkan tidak usah terlalu panjang ya, pointers aja seperti ini. Nah, nanti bisa bisa di apa namanya bisa dipelajari ya tahapannya. Kemudian juga komponennya apa saja yang dimasukkan gitu ya. Sehingga akhirnya PowerPoint kita itu tidak terlalu banyak, kecuali kalau yang misalnya yang kata-katanya memang nggak bisa disingkat karena memang dia hasil gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk yang lain kalau bisa pointers gitu ya. Nah, kayak gini kan pointers ya, tidak terlalu banyak. Oke, oke. Ini tuh ya, nanti saya share ke grup, nanti bisa dipelajari, dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti kelompok-kelompok yang kebetulan terpilih di kelompoknya itu beberapa jurnal, maka saya minta untuk berpindah ya ke kelompok lain yang jurnalnya belum terpilih gitu. Ya, jadi saya menemukan ada 2 kelompok kalau nggak salah itu yang memang anggotanya itu jurnalnya terpilih ya banyak gitu. Nah, itu kalau bisa yang terpilih itu pindah ke kelompok lain yang jurnalnya tidak terpilih supaya nanti bisa berdiskusi di situ gitu ya. Nah, jadi di dalam kelompok itu tidak boleh ada 2 jurnal yang terpilih ya. Jadi satu kelompok harus membahas satu jurnal yang terpilih tersebut dengan orangnya yang mencari jurnal tersebut gitu ya. Jadi jangan jurnalnya dikasih ke kelompok yang sudah terpilih kemudian orangnya tetap di kelompok yang lama gitu, jangan ya. Jadi orangnya ikut pindah bersama dengan jurnalnya ke kelompok yang tidak terpilih jurnalnya gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Untuk deadline-nya bagaimana ya Pak? Deadline-nya kita akan sebentar, saya cek dulu ya. Kita akan um, mempresentasikan di tanggal 29 ya, mulai tanggal 29. Jadi kita akan presentasikan 2 hari. Jadi akan ada 8 kelompok, maka pertemuan tanggal 29 Desember itu 4 kelompok. Kemudian tanggal 5 Januari minggu depannya itu 4 kelompok juga gitu. Nah, kelompoknya nanti akan di random ya. Akan di random pada H-1. Jadi tanggal 28 Desember kita akan random siapa yang akan nanti maju pada tanggal 29-nya gitu ya. Nah, jadi nanti tanggal 28 itu semuanya harus sudah mengumpulkan PowerPoint kemudian laporannya ya. Itu untuk nanti eh, di kita random ya siapa yang mendapat urutan pertama dan kedua. Kemudian juga nanti di setiap presentasi akan ada oponen. Nah, oponen itu adalah apabila misalnya gini, misalnya kelompok 1, 2, 3, 4 itu maju di hari pertama, maka oponennya adalah kelompok 5, 6, 7, 8. Gitu. Ya. Jadi yang tidak presentasi di hari pertama, di pertemuan pertama, maka dia akan menjadi oponen. Gitu. Akan menjadi oponennya kelompok siapa, nanti juga kita akan random. Gitu ya. Jadi tanggal 29 Desember itu adalah kita akan presentasi. Nah, deadline-nya pengumpulannya adalah tanggal 28 Desembernya nanti supaya kita bisa
random urutannya kelompok mana yang akan maju duluan gitu ya. Masih ada waktu, masih banyak waktu, dan karena ini kerjanya berkelompok kan nanti bisa dibagi-bagi pertanyaan, eh, satu orang ini pertanyaan yang mana gitu ya, terus kemudian juga nanti siapa yang mau cari tujuan pustaka gitu, jadi sehingga bisa dengan bergotong royong ini sebetulnya ringan ya, tapi kalau misalnya dikerjakan sendiri memang berat ya gitu. Nah ini masih ringan ya, jadi bersama-sama gitu ya, supaya kita belajar ya bagaimana kita membuat telahan, kemudian juga bagaimana kita melakukan sitasi, kemudian juga bagaimana kita menggunakan alat ya, alat sitasinya itu Mendeley misalnya gitu, kemudian bagaimana kita mencari literatur gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pak izin bertanya untuk pengumpulannya gimana Pak? Ke email Bapak atau bagaimana? Langsung aja di G Drive ya, di G Drive nanti dibuatkan di G Drive seperti yang kemarin itu, cuman dibuatkan folder baru untuk kelompok-kelompok berdasarkan kelompok ya foldernya. Berarti di dalam folder itu ada untuk kelompok satu, kelompok dua, dan seterusnya itu ada eh, dokumen yang tadi, laporan tadi, kemudian ada PowerPoint ya, kemudian ada jurnalnya ya. Nah, supaya nanti teman-teman cepat untuk bisa ketika misalnya dapat info ini apa namanya, saya oponen kelompok mana nih gitu ya, nanti teman-teman langsung bisa buka file kelompok yang akan presentasi gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh bertanya ke saya, boleh via Japri gitu ya, nanya maksudnya apa kalau misalnya kurang paham. Eh, Kemudian nanti boleh di sela-sela pertemuan atau boleh juga di pertemuan berikutnya minggu depan misalnya nanya gitu ya, bertanya ini maksudnya apa gitu ya. Kalau misalnya kurang paham, nanti saya akan jelaskan di sana. Gitu ya. Oke, sebentar saya buka. Oke, sekarang kita langsung buka apa nama project yang lalu ya, project yang lalu. Nah, kita buka project yang kemarin ya. Ya, kita buka dulu project kita yang kemarin ya. Kita akan uh, melayout untuk yang buffer ya, peta buffer. Jadi kita buka project yang buffer ya. Nah, masih loading. Ya. Nah, kita buka project yang itu ya, project yang buffer ya. Yang project buffer ya.
project. Ya, sudah dibuka? Sudah bisa dibuka? Ya, baik kita buka dulu ya itunya. Projectnya sudah dibuka ini yang ini. Kalau sudah, pasang jempol ya. Oke, udah bisa semuanya? Ya, yang lain udah bisa? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang eh, kita coba layout ya, kita coba layout tahapannya. Nah ini kita akan, jadi sebelumnya kita setting dulu ya. Jadi kita sebelumnya setting dulu ya. Pertama yang kita lakukan penyetingan itu adalah ininya, buffernya ya. Buffernya nih, yang lingkaran ini ya. Kita pakai yang lingkaran 2000 meter. Nah, warnanya kan sudah kita atur menjadi warna merah ya, supaya dia uh, apa namanya kelihatan gitu ya, menonjol gitu, kelihatan menonjol. Kemudian uh, kita nyalakan yang Rumah Sakit Tangerang Didi ya, Rumah Sakit Tangerang Didi. Kemudian atau ini kita matikan ya, Rumah Sakit Tangerang Didi kita matikan. Jadi kita hanya fokus ke puskesmas. Ya, jadi ini adalah jangkauan puskesmas. Ya, ini adalah jangkauan puskesmas. Ya. Nah, kemarin kita mengubah ini menjadi plus ya, waktu yang lalu itu mengubah menjadi apa, simbolnya plus ya, seperti rumah apa namanya kan, kalau vaskes kita apa namanya kita lihat simbolnya kan seperti ini ya kurang lebih ya, rumah sakit dan puskesmas juga mungkin ya. Nah ini kan kita bisa setting nih di sini ya, klik-klik ya. Nah, ini kita bisa masuk ke style ya, style. Kemudian ini kan bisa ada beberapa ya. Nah, misalnya ini ada beberapa simbol kayak misalnya segitiga ya. Kemudian ada kotak, segi empat, kubus ya. Sama sisi ya. Terus kemudian ada bintang ya dan lain-lain. Kalau yang lebih variatif itu kita bisa klik di sini ya. Ya. Kemudian kita pilihnya SVG marker ya. Kita pilihnya SVG marker gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih SVG marker nih di sini ya, kita klik dulu di sini ya. Kemudian di sini kita pilih SVG marker.
Nah, di sini kita bisa pilih nih simbol-simbolnya apa. Nah, misalnya saya pakai yang ini kan, ya. Oke, kalau misalnya udah oke ya, apply. Oke. Nah, nama-nama puskesmas juga kita sudah tampilkan ya, sudah kita tampilkan ya. Kita coba sekarang kita masuk ke layoutnya ya. Sekarang kita masuk ke layoutnya ya. Caranya adalah di project nih, project, kemudian composer manager, project, composer manager. Ini akan muncul kotak ini ya, akan muncul kotak ini. Nah, kita tekan tombol add. Udah sampai sini belum? Udah sampai sini? Sudah, Pak. Composer manager, kemudian add ya. Nah, ini kita tulis misalnya nama satu ya. Misalnya jangkauan pelayanan puskesmas. Ya. Ini, oke. Nah, ini akan sudah muncul nih ya kertasnya, ya, muncul kertasnya. Ya. Ini yang akan kita desain ya, ukuran kertasnya ini misalnya ukuran A4. Terus kemudian kita ingin mendesain petanya di sini. Gitu. Nah, sebelum itu saya ingin menunjukkan sedikit slide ya terkait dengan apa namanya istilah ya. Ada kaidah namanya kaidah kartografi namanya. Kaidah kartografi itu sebenarnya adalah kaidah di dalam kita membuat peta. Ya. Kaidah dalam membuat peta. Gitu. Ya. Jadi untuk supaya peta kita sesuai dengan kaidah kartografi, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat peta itu adalah harus ada gambar utamanya, ya. Kemudian harus ada grid koordinatnya, ada skalanya, kemudian ada keterangan atau legenda, kemudian ada arah utara, kemudian ada judul peta, dan yang terakhir ada insert peta. Ya. Kemudian ini ada pewarnaan juga yang kita gunakan nih, ya. Misalnya harus kalau misalnya kita ingin menampilkan hierarki ya, misalnya semakin banyak kasus ya, semakin banyak. Nah, itu berarti kita menggunakan gradasi. Jadi warna semakin gelap itu menunjukkan jumlah kasus yang semakin tinggi, gitu ya. Kemudian juga simbolisasi. Simbolisasi misalnya tadi, contohnya misalnya puskesmas, kita kasih tandanya itu simbolnya adalah cross ya, silang, tanda apa namanya, tanda X gitu ya, atau tanda palang gitu ya. Ini bukan misalnya kenapa kita nggak menggunakan simbol lain, kan ada tuh simbol di dalam tadi SVG marker itu ya, ada gambar kijang ya, ada gambar mobil gitu. Nah, kita nggak menggunakan simbol itu kan, karena apa? Karena tidak relevan dengan objek yang kita petakan. Nah, simbolisasi ini penting ya, ketika kita memilih simbol-simbol mana yang sesuai dengan informasi yang kita tampilkan. Kemudian biasanya juga kita mencantumkan sumber ya biasanya. Jadi misalnya data kita ini bersumber dari misalnya Dinas Kesehatan atau profil kesehatan profil kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2006 gitu. Ya, atau dokumen apa? Ya, dari dokumen laporan apa gitu ya. Karena kita menggunakan data sekunder atau misalnya hasil referensinya misalnya dari jurnal bisa juga kayak gitu. Bahwa misalnya puskesmas itu jaraknya segitu ya, jaraknya 2 kilo misalnya. Ya. Jadi ini sumber itu penting ya. Jadi ini memang bukan menjadi komponen utama, tapi ini apa namanya komponen sekunder yang juga turut mempengaruhi apakah nanti peta yang kita hasilkan nanti itu akan baik atau tidak gitu. Ya. Akan mudah dimengerti atau tidak, akan mudah dibaca atau tidak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lihat ya contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh peta administrasi.
Di sini ada gambar utama. Gambar utama tuh ini ya. Gambar utama itu ini. Ini peta gambar utama ya. Kemudian ada di sini ada gridnya. Ada gridnya ya untuk menentukan batas wilayahnya ya sejauh sampai mana gitu tuh. Derajat berapa derajat gitu. Kemudian di sini ada keterangan ya. Sorry. Di sini ada judul. Ada judulnya. Kemudian di sini ada keterangannya ya. Warna yang biru itu apa ya, warna merah itu apa ya. Kemudian di sini ini adalah arah utara nih. Ya, ini arah utara menunjukkan orientasi ya, bahwa yang ke atas itu berarti arahnya utara gitu. Kemudian yang di sini yang tadi adalah ini adalah skala. Ini adalah skala. Ya. Seperti penggaris ya. Ini adalah skala. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah inset. Nah, inset ini menjelaskan lokasi daerah penelitian kita terhadap wilayah lain yang lebih luas. Gitu. Jadi ini ada DKI Jakarta, kemudian posisi DKI Jakarta terhadap Provinsi Banten, terhadap Provinsi Jawa Barat gitu. Ya. Jadi untuk menjelaskan nih gambar utama kita ini peta DKI Jakarta yang ada di peta di gambar utama ini yang merupakan wilayah studi kita itu posisinya di mana. Nah, ini untuk menjelaskan itu ya. Insight itu adalah untuk menjelaskan posisi relatif DKI Jakarta atau wilayah studi kita terhadap wilayah sekitarnya. Kemudian kalau misalnya kita zoom in ya ke wilayah kecamatan, tentu informasi akan lebih detail ya. Sini ada tetap sini ada arah utara gitu ya, terus kemudian ada di judul ya. Judul di sini apa? Tempat ya dan tempat ya. Topiknya apa, kemudian tempatnya gitu. Nah, kemudian di sini ada ini juga. Di sini ada keterangan juga ya, inset ya. Jadi posisi dari Kecamatan Cengkareng itu di mana ya terhadap DKI Jakarta. Gitu. Nah, tentu kalau misalnya petanya semakin kecil wilayahnya, misalnya wilayah kecamatan atau wilayah kelurahan, informasinya akan semakin detail. Jadi titik-titik lokasi ini nanti akan kelihatan ya. Jadi titik-titik kalau misalnya titik kasus ya, ini bisa ibaratkan kasus ya. Bahkan akan lebih detail tergambarkan dengan kita menggunakan peta yang skalanya atau wilayahnya lebih besar. Kemudian juga di sini kita bisa membuat peta berseri ya, peta berseri. Ini tahun 2005, 2006, 2007 ya. Kalau misalnya kita punya datanya dari tahun 2005 sampai 2007. Nah, di sini penggunaan gradasi ya. Jadi gradasi di sini menunjukkan tingkat jumlah kasusnya. Nah, semakin sedikit maka akan semakin terang, semakin gelap maka akan semakin menunjukkan semakin banyak kasusnya gitu. Ya. Nah, di sini juga sudah ada judulnya ya. Nah, judulnya ini adalah distribusi kasus pneumonia ya. Ini menjelaskan tempatnya, menjelaskan apanya ya, what-nya. Kemudian di sini menjelaskan where ya, di mana. Kemudian ini menjelaskan tahun, what, when-nya gitu. Jadi what, where, when itu minimal harus ada dalam judul ya. Kemudian sini ada sumbernya juga ya. Ada sumbernya dan di sini ada di sini ada insertnya gitu ya. Nah, ini adalah peta level negara. Kalau misalnya kita memetakan seluruh wilayah Indonesia seperti ini, maka insertnya adalah dunia ya, seperti ini. Ini insertnya. Ini insertnya adalah dunia yang menjelaskan posisi atau lokasi dari Indonesia terhadap wilayah lain di dunia gitu ya. Jadi insight itu selalu lebih besar daripada wilayah studi kita, selalu. Kenapa? Karena fungsi dia adalah untuk menjelaskan di mana letak daerah studi kita atau wilayah studi kita terhadap wilayah lain yang lebih luas. Gitu. Oke, nah coba kita kembali lagi ya ke peta yang tadi. Nah ini layout ya. Nah, layout. Nah tadi kita yang pertama itu adalah menampilkan gambar utama. Ya, gambar utama itu ada di sini. Ya, layout, add map, ya, add map.
Nah, ini kita buat kotak ya, buat kotak tapi jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat ke atas, jangan terlalu rapat ke samping. Jadi bikin kurang lebih ada jarak begitu ya. Karena nanti akan di antar jarak ini akan ada nanti keterangan gridnya, koordinat gridnya gitu. Jadi kita bikin kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, tahan ya, kemudian lepas. Gitu ya. Bisa ini diikuti, bisa diikuti. Bisa ya? Apa boleh diulang pas tarik garisnya itu nggak, Pak? Maaf. Ulang ya. Di layout, kemudian add map ya. Add map, kemudian ini ada apa? Ada tandanya berubah jadi plus ya, plus. Nah, ini kita ambil jarak ya, jangan terlalu mepet ke ujung ya. Kita ambil jarak di sini misalnya gitu. Kemudian klik, tekan, terus tarik. Ya. Tarik mouse-nya. Ya. Ini memang akan lebih mudah kalau pakai mouse ya. Kalau misalnya kita pakai mousepad atau di laptop itu akan susah. Ya. Karena kita harus bergerak dan juga harus menahan gitu ya. Nah, ini kita lepas. Kalau sampai pojok sini itu lepas, nanti akan muncul petanya. Nah, peta ini adalah tampilan yang ada di halaman yang tadi, yang gambar peta awal itu ya. Nah, jadi dia menampilkan yang di situ, yang halaman view, ya halaman view-nya. Bisa ya? Ada yang belum bisa? Oke. Nah, ini kan masih ada wilayah yang kosong ya di sini ya. Ya, wilayah yang kosong di sini juga ya. Nah, ini kita bisa kita atur ya supaya dia mepet gitu ya, supaya lebih besar lagi gambarnya. Nah, ini di skala ini kita atur ya. Di sini ya kita atur, kita masukkan angka yang lebih kecil gitu ya. Karena skala itu berbanding terbalik ya. Kalau kita di sini masukkan angka yang lebih kecil dari ini, maka gambarnya akan membesar. Kalau kita masukkan angka yang lebih besar dari ini, maka gambarnya akan mengecil. Jadi dia kebalikan. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat gambar yang lebih besar, maka kita atur angka di sini lebih kecil dari yang ada di sini. Di sini kan ada 96 ya, 96 sekian-sekian ya. 96.000. Nah, kita bikin ini angkanya lebih kecil. Ya, misalnya jadi 80.000 atau 85.000. Nah, kayak gini ya. 85.000. Tapi ini mentok nih ya, ke bawah nih ya. Coba kita besarkan lagi jadi 90.000. Nah, oke, mungkin ini pasnya 90.000 ya, kurang lebih ya. 90.000. Nah, tapi yang bawah ini masih mentok ya. Ini kan kita udah ganti menjadi 90.000 ya. 90.000. Nah, ini bawahnya masih mentok. Nah, kita coba geser ini ke atas. Ya, geser ini ke atas. Geser gambar ini ke atas. Caranya adalah masuk ke layout ya, layout, kemudian move content ya. Nah, ini kita geser. Nah, gini. Ya, begini ya, kurang lebih. Ya. Bisa move content ya. Layout, move content. Terus kita klik, kita geser ke atas. Ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita menampilkan grid-nya. Jadi angka-angka yang di sepanjang garis ini ya, kan tadi ada angka-angka di sepanjang garis ini nih.
Itu namanya grid ya. Nah, kita akan menampilkan gridnya ya. Kalau kita ingin menampilkan grid, maka kita klik dulu di petanya ini ya, layout, move item ya, move item, klik di petanya, kemudian kita scroll nih ke bawah nih ya, kita scroll ke bawah nih, ini apa namanya, kotaknya sudah aktif ya, yang sebelah kanan ini. Nah, kita ke bawah nih, ke bawah. Nah, di sini ada grid ya. Nah, kita masukkan add new grid ya. Kemudian kita tuliskan 0,1 di X dan 0,1 di Y. Gitu ya. Nah, kenapa 0,1? Karena ini kan satu kota ya, satu kota Tangerang. Satu kota Tangerang ini kan satu kota aja gitu. Kan dia tidak terlalu lebar ya. Kalau 0,1 ini artinya adalah 0,1 derajat. Kalau 0,1 derajat itu sama dengan 10 kilo. Jadi 0,1 kali 111 kilo. Karena apa? Karena 10 atau 11 kilo, 11,1 kilo ya. Karena 1 derajat itu sama dengan 111 km. Ya. Jadi kalau misalnya kita bagi di sini, misalnya kita tuliskan bukan 1 derajat tapi 0,1 derajat, maka sebenarnya itu adalah 100 kilo dibagi 10 kan gitu ya. 111 kilo dibagi 10 berarti sekitar 11 kilo gitu ya. Nah, di sini kita pakai 0,1. Bisa? Ini tergantung wilayahnya ya. Jadi nggak selalu misalnya semua wilayah itu pakai 0,1 ya, belum tentu. Kalau misalnya kita wilayahnya adalah seluas Jawa Barat gitu, misalnya, atau seluas Banten misalnya begitu ya. Nah, ini menggunakannya mungkin bukan 0,1 tapi 1 derajat mungkin atau 2 derajat gitu ya. Karena kan dia lebar, 1 derajat itu 100 kilo kan. Kan dia wilayahnya besar gitu. Jadi tergantung dari luasnya wilayah gitu. Nah, kita coba-coba aja. Jadi kalau misalnya ini 0,1 nih, tadi kita tulis 1 derajat gitu ya. Nah, jadi nggak ada kan, hilang ya. Nah, ini berarti ini harus lebih kecil dari 1 derajat. Berarti coba aja 0,5. 0,5 juga belum muncul. Coba 0,2 setengahnya. Belum muncul juga. 1. Ya. Kita coba 0,1. Nah, udah muncul kan? Nah, kemudian coba ke atas nih, sini. Ini solidnya, solid. Kalau solid itu adalah dia menampilkan garis tebal seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau setting yang lain pun bisa, misalnya hanya begini ya modelnya, atau marker saja, atau tidak perlu apa-apa, hanya frame and annotation. Kalau saya lebih senang menggunakan ini karena ini tidak mengganggu pandangan kita di wilayah tengah sini gitu. Jadi tidak ada garis-garis kan begitu ya. Jadi kita bisa fokus melihat informasi yang ada di sini. Jadi saya biasanya menggunakan frame and annotation only. Oke, kemudian next ya. Scroll lagi ke bawah nih. Nah, kita pakai kemudian kita draw koordinat ya. Nah, draw koordinat. Draw koordinat ini fungsinya untuk menampilkan koordinat ya. Jadi ketika kita klik draw koordinat ya, nih, maka nanti akan muncul nih tulisannya. Tulisan koordinatnya di samping garis ini gitu ya. Nah, kalau kita amati di sini dia untuk yang ini ya, ini kan mengikuti garis ya arahnya. Kalau ini dia tegak lurus garis. Nah, supaya yang tampilan sebelah kiri ini ya sama dengan ini mengikuti garis, maka yang sebelah kiri ini kita ganti menjadi vertical ascending. Vertical ascending. Yang sebelah kiri ya, yang left. Horizontal, vertical ascending. Nah, seperti ini.
Ya. Kemudian yang sebelah kanan, right, ya, ini vertical descending. Nah, jadi kayak gini. Ini ya. Nah, ini formatnya bisa kita ganti. Ya. Decimal with suffix. Suffix itu ini belakangan ya. Belakangnya. Jadi E ya. E itu berarti lintang bujur timur. Kalau S itu berarti lintang selatan. Jadi kita tambahkan itu. Decimal with suffix. Oke. Ini ya. Decimal with suffix yang ini. Supaya nanti keluar E-nya. E itu berarti kan east ya. Timur, bujur timur. S itu south ya. Selatan. Di sini. Kemudian coba kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya frame. Nah, kemudian sini ya, frame ya. Frame, nyalakan frame-nya. Nah, supaya ada garis frame ini ya. Supaya ada garis ini. Oke. Nah, ini wilayah Tangerang ya. Tangerang. Berarti gambar utamanya sudah sesuai ya. Gambar utamanya sudah sesuai. Kemudian kita melanjutkan lagi. Ya. Gambar utamanya sudah. Kemudian sekarang grade juga sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke skala. Ya. Skala itu adanya di sini. Skala di sini ya. Layout, add scale bar. Ya. Klik. Nah, kemudian kita klik di sini. Kita. Oke. Ada yang ini sama atau ada yang berbeda skalanya? Bapak tadi skalanya klik di mana aja kan ya, Pak? Di mana aja? Ada yang berbeda nilainya? Ya. Nah, untuk memudahkan ya, kita coba gunakan alat bantu. Membuat skala ini adalah untuk menghitung jaraknya ya, apakah benar atau enggak ya. Di sini kan ada 106 derajat ya, 106 derajat, 6. Ini 106 derajat, 7. Berarti kan ini jaraknya dari sini ke sini adalah 100 kilo dibagi 10 ya. Kan 0, ini kan 0,1 derajat nih. Ya, 0,1 derajat. 0,1 derajat itu berarti dari sini ke sini ya. Berarti itu adalah 0,1 kali 111, kurang lebih 10 kilo jaraknya. Nah, kita coba taruh di sini ya. Jarak dari sini ke sini kurang lebih 10 kilo enggak gitu. Ya. Nah, sebelumnya tapi kita atur dulu supaya ini kita mulainya dari 0 aja, jangan mulai dari 2,5 ya. 2,5 di belakang, di sebelah 0, di sebelah kiri 0 jangan. Kita pakai yang ini aja. Nah, kayak gini. Ya. Jadi ini leftnya 0 ya. Jadi langsung mulai dari 0, 2,5, 5, 7,5, 10 gitu ya. Nah, ini fungsinya grid tadi itu adalah untuk menampilkan apakah betul nggak sih skalanya begitu. Untuk ngecek ya, untuk memeriksa gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata jaraknya kurang lebih sekitar 10 kilo. Berarti ini sudah betul skalanya.
Ya, sudah sesuai dengan gridnya gitu ya, jarak dengan gridnya gitu. Kan ini sebenarnya 10 lebih ya, 11 kiloan ya. Nah, ini kan memang kurang kan gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa memastikan bahwa ini skalanya sudah benar gitu ya. Dengan dibantu oleh grid ini ya, dengan grid ini. Nah, kalau misalnya sudah benar, kita pindahkan ke bawah ya. Sini. Jadi cari tempat yang kosong aja. Cari tempat yang kosong. Ya. Nah, ukurannya dikecilkan ya, ukurannya jangan terlalu besar. Tingginya ya, tingginya jangan 3 mili, misalnya cuma 2 mili gitu ya. Tinggi dari ininya, barnya. Nah, ini modelnya juga bisa bisa macam-macam ya, bisa modelnya begini, bisa modelnya begini ya. Ini bisa kita pilih-pilih ya. Nah, kalau saya sih lebih senang yang ini, simple gitu ya. Tapi itu masalah selera ya. Jadi tidak ada harus gini, harus begitu gitu ya, nggak ada. Nah, kemudian ininya height-nya 2 mili ya. Kemudian kita ke bawah lagi. Fontnya ukurannya kita kecilkan ya, jangan terlalu besar. Fontnya 10 aja. Nah, seperti itu. Ya, fontnya 10 ya. Kita scroll dari sini nih. Scroll dari 2 mili ini, scroll ke bawah nih, di bawah nih ada font. Kemudian kita ganti jadi 10. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Berikutnya, kita balik lagi ke ini panduan kita, skala, kemudian keterangan atau legenda ya. Nah, yang belum ini legenda nih ya. Legenda, coba kita masuk ke sini. Legenda itu ada di sini ya. Di atas, di layout juga sama. Layout ya. Kemudian di sini add legend ya. Add legend. Nah, klik. Nah, seperti ini. Ya kan muncul ya kotaknya di sini. Udah ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang sebenarnya nggak perlu ya. Nah, ini kita bisa hapus nih dari legenda ini ya. Caranya adalah ini kalau kita klik di sini maka akan muncul kotak sebelah kanan ini ya. Nah, kotak sebelah kanan ini eh, kita auto update-nya kita uncheck ya. Kita uncheck seperti ini sehingga nanti kita bisa edit. Ya. Yang pertama kita hapus itu adalah RS Tangerang, dan ini RS Tangerang kita hapus ya. Kita pakai apa? Klik pakai kontrol ya, pakai kontrol ya. Nah, kemudian ini ada tombol minus. Nah, ini kita hapus. Kemudian PKM juga sama ya, buffernya. Kita pakai buffer yang ini ya, atas. Minus juga. Nah, kemudian PKM Tangerang BD ini kita hapus juga ya. Karena kan yang simbolnya kan yang crossnya yang ini ya. Kita hapus juga. Nah, kemudian ini kita pindahkan ya. Nah, begitu. Ya. Jadi posisi titiknya di atas. Nah, ya. Posisi titiknya di atas, crossnya ya. Kemudian ini adalah buffernya sama Tangerang Kecamatan Didi. Nah, setelah ini dihapus, hanya ada informasi yang diperlukan ya.
Jadi jangan kita menampilkan informasi atau di sini ya keterangan di legenda ini, tapi tidak ada bendanya di sini gitu, tidak ada objeknya gitu. Ya. Jadi keterangan ini harus sesuai pas ya, harus pas dengan informasi yang kita tampilkan di sini. Gitu. Nah, kemudian ini kan tulisannya masih belum tepat ya. Nah, kita bisa edit dengan pensil nih tulisannya ya, dengan pensil. Kemudian kita edit. Misalnya kita tulisnya jangkauan puskesmas ya, gitu. Puskesmas. Kemudian yang buffer ini kita pensil lagi ya. Tekan pensil ya. Yang di sini klik tekan pensil untuk kita edit tulisannya. Ini adalah jangkauan puskesmas. Dalam kurung ya, dalam kurung 2 km. Ya. Oke. Nah, 2 km ya. Kemudian berikutnya adalah ini edit ya. Batas wilayah kecamatan. Nah, begitu ya. Nah, legendnya nih kita ganti ya. Misalnya boleh legenda gitu ya, boleh legenda atau juga boleh keterangan ya. Nah, kalau saya senangnya keterangan. Ya, keterangan. Bisa juga legenda ya, legenda gitu, bisa juga. Nah, kemudian ini ukurannya jangan terlalu besar. Kita atur ukurannya ya di font ya, font. Kemudian ini title font yang ini ya. Title font itu berarti adalah keterangan, tulisan keterangan ya. Title fontnya kita atur misalnya ukuran 12 bold ya. Nah, kayak gitu. Ini ya. Kemudian ke bawahnya kita tuliskan, kita bikin juga frame ya, supaya dia tidak ada kotaknya gitu. Bisa diikuti ya. Jadi ini membuat legenda atau keterangan ya. Jadi yang menjelaskan objek ini itu apa gitu ya. Yang cross ini apa ya, dijelaskan di sini. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi panduannya. Oh, kita sekarang adalah memasukkan arah utara. Ya. Kita memasukkan arah utara. Ya. Nah, arah utara nih coba kita masukkan arah utara ya. Nah, kita coba masukkan arah utara nih. Arah utara di mana tadi? Layout. Nah, bukan add arrow ya, bukan ya, tapi add image. Nah, add image ya. Jadi layout, add image. Layout, add image. Nah, kita bikin kotak di sini ya. Kotak di sini. Nanti akan muncul di sini nih. Coba search directories ya. Klik di search directories. Nah, dia akan nanti muncul simbol-simbol di sebelah kanan nih. Ya. Nah, ini boleh dipilih ya. Arah utaranya yang mana? Ini ada banyak sekali nih. Dari ini banyak pilihannya ya. Nah, boleh memilih ini, boleh yang ini ya. Bebas ya. Tidak ada ketentuan harus menggunakan yang mana. Ya. Ini kembali ke selera aja sih ya. Lebih serak yang mana gitu. Tapi pilihannya banyak ya, di sini bisa kita lihat nih.
Ini pilihan arah utara semua nih, ya. Dan yang ini. Ya, itu adalah arah utara. Oke. Nah, kita coba balik dulu ke sini ya. Balik dulu ke sini, kita projectnya kita save as ya sebagai layout. Jadi kita save as sebagai layout ya. Jadi supaya tidak menimpa file yang sebelumnya, layout peta. Ya, ini ya, file ini kita save as ke dalam, namanya adalah layout peta. Ya, jadi namanya sekarang layout peta ya. Nah, udah bisa semua di sini? Bisa, Pak. Berikutnya kita menampilkan judul. Ya, kita menampilkan judul, layout, add label. Ya. Bukan di sini tidak ada add title ya. Tidak ada, tapi label ini kita bisa fungsikan untuk menampilkan judul, untuk membuat judul. Add label. Nah, misalnya kita bikin kotak di sini. Oh, ini kita tuker ya. Kayaknya posisinya di sini. Kayaknya lebih panjang ya. Nah, kita taruh di sini. Ini akan tulis nih, akan keluar tulisannya QGIS ya. Nah, ini kita ganti. Misalnya kita ganti, ini kapital semua ya, jangkauan puskesmas, jangkauan pelayanan puskesmas, enter, kota Tangerang, koma, tahun 2022 misalnya. Oke. Ya, ini ya, jangkauan pelayanan puskesmas kota Tangerang tahun 2022. Nah, ini fontnya kita atur ya, bisa kita atur. Sebentar. Ini center dulu ya. Ini kita scroll ke bawah nih supaya tengah-tengah ya. Supaya tengah-tengah dia seperti ini. Kemudian fontnya kita ukurannya kita besarkan ya. Misalnya bold 12. Nah, seperti ini ya. Jadi penggunaan font juga itu menentukan hierarki. Nah, jadi di sini kita lihat judul itu kan dia paling tinggi hierarkinya di dalam teks ya, tulisan gitu ya. Karena dia menjelaskan keseluruhan ini kan begitu, menjelaskan keseluruhan ini. Maka dia harus dibuat menonjol gitu. Pertama misalnya dengan menggunakan font yang seperti ini ya, modelnya misalnya kapital semua, kemudian bold ya. Nah, kemudian ukurannya juga meskipun ukurannya sama dengan tadi tulisan keterangan ini, sama-sama 12 ya fontnya, tapi dengan kapital atau caps lock semua seperti ini, maka kelihatan bahwa ini adalah lebih tinggi hierarki dibandingkan dengan ini, gitu ya. Jadi penggunaan ukuran font yang sama-sama 12, tapi yang satu menggunakan kapital semua seperti ini, ya. Yang satunya lagi misalnya tidak menggunakan huruf kapital semua, nah itu sudah menunjukkan hierarki. Ya. Nah, ini penting di dalam memahami bahwa di dalam peta itu tulisan-tulisan itu juga ada tingkatan-tingkatannya begitu. Ya.
Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi penggunaan ukuran font yang sama dengan model tulisan yang berbeda, misalnya ini menggunakan kapital semua dengan ini tidak, ya tulisan keterangan nih ya, keterangan ini kan tidak kapital semua. Nah itu menunjukkan hierarki, ya hierarki. Ya, nah bisa juga nanti misalnya ini kita tonjolkan lagi misalnya dengan menggunakan frame ya, menggunakan frame, kemudian menggunakan background. Ini saya scroll nih ke bawah nih ya, scroll ke bawah nih, background. Nah, backgroundnya misalnya warnanya misalnya ini, misalnya gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kan jadi menonjol ya, orang jadi lebih melihat gitu. Oh, ini apa nih gitu ya, maksudnya apa gitu. Oh, ini adalah judulnya nih, jangkauan pelayanan puskesmas Kota Tangerang tahun 2022. Gitu. Nah, ini kita save ya. Seperti ini. Ya. Ini kita geser lagi ke bawah ya. Supaya nggak terlalu mengambil tempat ya. Jadi yang penting jangan mengumpul semua misalnya gitu ya. Misalnya semuanya di kiri ya. Misalnya gini ya. Terus ini kosong gitu ya. Jangan ya. Jadi sebaiknya nih ada kita bagi-bagi wilayah gitu ya. Misalnya ini taruh di sini gitu. Atau bisa juga ditaruh di sini ya. Nah, kita nanti akan mempersiapkan ini untuk insert misalnya gitu ya. Ya. Arah utaranya taruh di atas ini ya, misalnya gitu. Jadi ini tempat ini kita sediakan untuk nanti kita membuat insert. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi catatannya. Oh, judul peta sudah. Berarti ini tinggal insert ya. Tinggal bagaimana kita membuat insert. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan judulnya nggak caps lock semua tapi fontnya dibesarin, boleh nggak Pak? Boleh aja, boleh aja. Cuman kan kalau misalnya ukurannya A4 ya, ukurannya A4 nanti khawatir terlalu besar. Bisa aja sih ini kita besarkan ya, jadi ukurannya 14. Ya, boleh aja gitu ya. Selama masih nyaman untuk dibaca gitu. Kan kalau misalnya kita gedein jadi misalnya ukuran 24 kan terlalu besar gitu ya. Ya, seperti ini kan. Mau terlalu besar kan gitu ya. Ya, ini lebih ke ini aja sih, ke kenyamanan ya. Kenyamanan membaca font yang enak itu sekitar berapa sih? Biasanya sekitar 12-14 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau diukur 14, boleh juga ya. Kita menggunakan ukuran 14 gitu. Ya. Yang boleh seperti itu ya. Tapi jangan terlalu besar juga ya. Kalau terlalu besar juga nanti mengganggu pandangan ya. Ya. Mata kita juga kalau melihat sesuatu yang terlalu besar, jomplang gitu ya dengan yang lain, nanti nggak akan informatif juga gitu. Maksudnya mengganggu pandangan ya, mengganggu pandangan. Kan layout peta itu seperti kita ini, apa namanya, kayak kita apa tuh kalau misalnya nonton MasterChef ya, plating ya, kita menyajikan data, menyajikan informasi gitu. Jadi apa namanya, sebisa mungkin itu kita menampilkannya dengan estetika gitu ya, satu yang apa namanya rapi ya. Kemudian menggunakan fontnya yang sesuai gitu ya, warna yang sejuk ya, jangan warna yang gonjreng ya atau yang terlalu rame warnanya. Nah seperti itu dihindari ya, karena itu nanti akan mengganggu pandangan, akan mengganggu eh, apa penglihatan ya. Jadi nanti akan orang ini apa sih gitu ya. Jadi kita menghindari itu gitu. Jadi kita harus bisa membuat tampilan yang sejuk di mata sehingga akhirnya informasinya itu bisa tersampaikan gitu ya. Terlalu menggunakan warna yang gonjreng-gonjreng ya, terlalu menonjol juga sebenarnya belum tentu bagus gitu ya.
karena bisa saja itu nanti malah mengganggu informasinya, jadi nggak tersampaikan gitu. Jadi contohnya ini ya, jadi informasi ini kan kita ingin highlight itu adalah lingkaran-lingkaran ini ya, jangkauan gitu. Nah, warna di belakangnya itu kalau bisa jangan sama-sama, misalnya sama warnanya oranye gitu, atau biru neon, atau hijau neon begitu ya, hijau spotlight gitu ya. Jangan, karena nanti akan bersaing dengan ini, akan lingkaran ini gitu ya. Jadi harus ada, kita menyesuaikan mana yang, atau kita mengatur ya, mana yang kita akan tonjolkan, mana yang akan kita redupkan gitu ya. Yang ingin kita tonjolkan lingkaran ini ya, berarti yang warna backgroundnya itu harus kita redupkan gitu ya. Jadi kontrasnya itu di situ. Jadi kalau misalnya sama-sama menonjol, tidak ada kontras, tidak ada yang yang mengalah gitu ya, tidak ada yang, justru dengan kontras itu jadi kelihatan informasinya gitu ya. Kalau semuanya warnanya kita gonjrengin ya, kita atur warnanya mengkilap, menyala semua istilahnya gitu, justru nanti malah informasinya akan kabur, akan blur gitu. Ini mengaburkan informasinya gitu. Ini apa maksudnya gitu. Nah, makanya kita perlu memahami itu, sehingga dalam membuat peta juga kita coba membuat warna-warna yang soft gitu. Nah, ini sebetulnya lebih ke jam terbang ya. Teman-teman nanti kalau misalnya ngelihat, nanti besok kita akan minggu depan naik tanggal 22 ya, tanggal 29 itu kita akan melihat, 29 Desember itu kita akan melihat contoh membuat peta itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga akhirnya nanti kita dapat wawasan ya, oh bikin peta itu yang informatif itu begini gitu ya, kayak gitu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita semakin sering membuat peta, semakin sering melihat hasil peta orang lain, kita akan semakin mahir ya di dalam membuat peta itu gitu. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat inset ya. Kita akan coba membuat inset ya. Saya udah share belum ya insetnya ya? Belum ya? Bentar, saya coba. Oh, sudah. Udah ya? Atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, nanti coba saya share dulu nih. Oke, sebelumnya saya cari dulu sebentar. Ya, sebentar nih saya. Oke, ada pertanyaan?
Oke, nah masih proses. Sambil menunggu, ada pertanyaan mungkin? Kalau misalnya kecepatan atau ada yang terlewatkan, boleh ini aja langsung bertanya atau raise hand ya. Oke, nah itu saya sudah kirim ke grup ya. Di copy, ya di copy aja. Di copy kemudian disimpan di folder shapefile ya. Ya, folder zip-nya, folder rar-nya di copy, kemudian disimpan di folder shapefile. Ini ya, nah di copy ke sini, di copy ke shapefile sini ya. Oh sudah ada ya, insert. Folder insert sudah pernah saya copy kayaknya. Ini ya, folder insert ya, yang kita pakai. Ada, sudah ada. Sudah ada file ini folder insertnya? Sudah, Pak. Disimpan di sini ya, di folder shapefile. Nah, ini kita coba masuk ke sini lagi. Ya. Nah, kita bikin grup dulu ya. Di sini kita bikin grup di sini nih ada tombol add group. Nah, kita tuliskan namanya grup ini adalah insert. Insert ya. Ya, insert. Nah, kemudian kita cari folder kita, folder project kita, GIS UMJ 2022 shapefile ya, shapefile. Kemudian kita masuk ke folder insert ya. Nah, ini kita masukkan dulu ya, provinsi. Ya, ini provinsi. Kemudian kita pakai WGS 84 seperti biasa. Oke. Nah, masuk ke sini ya. Oh ya, sebentar. Kita balik lagi ke sini ya, saya lupa. Kita balik lagi ke sini sebentar. Ya. Kita kunci dulu nih ya, kunci dulu. Ya. Jadi kita klik di peta, ya, klik, klik. Kemudian kita kunci. Nah, ini kalau kita scroll ke atas ya. Nah, di sini ada tulisan lock layers ya. Ini kita kunci dulu ya. Kunci. Kemudian juga kita kunci. 2 kali ya. Dikunci. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian di sini ada juga layout lock selected item. Jadi kita kunci 3 kali ya. Kita lock 3 kali.
lock selected item, ya. Oke, nah kayak gini. Nah, ini berarti sudah aman ya. Nah, sudah terkunci, sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, baru kita kembali ke sini. Nah, kemudian ini kita matikan dulu yang lain petanya, kita matikan yang lain ya. Sheet-nya kita matikan dulu. Ini juga kita matikan. Ya. Ini kemudian kita ini juga kita matikan ya. Nah, Tangerang Kecamatan Didi ini kita duplicate. Klik kanan, ya, klik kanan duplicate. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. Sini ya. Kita pindahkan ke sini. Yang duplikatnya. Oke, bisa? Kemudian kita zoom out ya ke provinsi, zoom out, zoom to layer. Nah, ini kan seluruh Indonesia ya. Nah, kita coba zoom ke wilayah sini aja. Ini kita bikin ada tombol ini ya, tombol kaca pembesar ya. Nah, kita zoom ke sini. Gitu. Ya. Nah, ini kecamatan Tangerangnya ini kita tampilkan, tapi warnanya kita bikin warna merah ya. Klik-klik. Nah, ini kita bikin warna merah. Border juga warna merah. Nah, jadi gini ya, merah. Ulangi ya. Klik-klik di Tangerangnya. Kemudian style. Ya, style, pilih klik. Kemudian simple fill kita pilih, klik. Kemudian fill-nya kita ganti warna merah. Bordernya juga warna merah. Apply. Oke. Jadi warna merah ya. Kemudian untuk yang provinsi, nah untuk yang provinsi kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, kita klik sini ya. Ganti warnanya jadi putih. Klik di simple fill, warnanya putih. Oke. Nah, ini bordernya sini kita pilih warnanya abu-abu ya. Nah, seperti ini. Jadi supaya dia tidak terlalu ngeblok ya, warna hitam. Apply. Nah, jadi seperti ini jadinya. Warnanya lembut ya, soft ya. Tapi nanti nggak akan tidak akan tetap akan kelihatan ya, tidak maksudnya tidak tetap akan kelihatan nanti di layoutnya begitu. Ini sudah ya? Kita belum? Sudah, Pak. Oke, nah ini kita coba perbesar lagi ya, supaya nggak terlalu kecil. Ini ya. Jadi mendapatkan nuansa Sumatera, kemudian nuansa Jawa ya. Nah ini kota Tangerangnya di sini. Ya. Oke, nah kemudian baru kita kembali lagi ke layout. Ya. Jadi berubah. Oke, ini kita kembali lagi ke sini ya. Tadi kita lupa.
Ini kita matikan dulu ya. Kemudian kita kembali lagi ke peta yang tadi ya. Kita nyalakan lagi petanya. Itu kan ada warna biru ya. Nah, ini kita zoom ya, zoom kayak gini. Oke, nah ini kita kembalikan dulu ke yang tadi ya, zoom to layer. Ini zoom to layer supaya peta Tangerang ini muncul lagi. Kemudian kita balik lagi ke sini ke layout ya, balik lagi ke layout. Nah, ini kita refresh coba. Kita unlock dulu ya. Layout, unlock all. Tadi kan dikunci ya. Nah, kita coba ini tampilannya jadi berubah nih karena kita tadi saya tadi belum mengunci. Nah, ini kita di unlock dulu ya. Kemudian kita refresh ya. Jadi supaya hilang warna birunya ya. Nah, setelah hilang kemudian dikunci ulang ya. Kunci ulang ya. Sini kemudian ini kita blok juga semua. Layout, lock selected item. Kita kunci ulang. Nah, setelah dikunci, kita balik lagi ke sini. Ya. Nah, ini kita matikan. Kita matikan. Nah, kemudian kita nyalakan lagi, nyalakan yang inset ya. Klik inset, nyalakan yang inset. Nah, ini kita zoom to layer supaya kita kelihatan tampilan seluruh Indonesia. Kemudian kita zoom ke wilayah ini. Nah, gitu. Ya, kembali lagi ke sini ya. Kalau ini sudah oke, kembali lagi ke peta yang tadi. Nah, ini kita buat, sekarang kita buat layout, add map ya. Sama tahapannya seperti kita menampilkan kota Tangerang di awal. Add map. Nah, ini setnya ya. Kemudian, nah kita bisa atur warnanya ya, atur warnanya. Kita pakai frame, ya pakai frame. Scroll lagi ke bawah, backgroundnya kita ganti bisa warna biru. Nah, kayak gini. Ini adalah inset, ya. Ini menunjukkan warna merah ini adalah daerah penelitian kita ya, Kota Tangerang, ya. Nah, kemudian kita kasih keterangan ini. Ini apa ya? Ini Lampung, ini Banten ya, dengan add label. Add label. Nah, kita tulis misalnya provinsi ya, Prof Lampung. Gitu ya. Bold. Ini ya. Kemudian bisa mungkin nggak usah bold juga ya. Terlalu normal aja. Kemudian Ctrl C, Ctrl V ya. Ini Provinsi Banten.
Ini ya. Kemudian copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Ini Provinsi Jawa Barat. Nah, dari sini ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah Ctrl C, Ctrl V, DKI Jakarta. Provinsi DKI. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah untuk keterangan daratan ya. Ini daratan Lampung, ini Banten, ini Jawa Barat, ini DKI. Nah, ini di sini ada laut ya, ada laut. Nah, ini kalau misalnya laut berarti kita menggunakan sama ya, textingnya sama, ukurannya sama. Tapi kita fontnya itu harus beda ya, fontnya beda. Jadi tulisannya ini misalnya Selat Sunda. Ya. Nah, ini fontnya warnanya biru. Ya. Warnanya biru ya. Atau yang lebih gelap ya warnanya. Kemudian dia italik. Karena air itu miring ya. Nah, seperti ini, Selat Sunda. Kemudian di atas lagi sini adalah satu lagi ya, Laut Jawa. Nah, gini. Ya. Ini insert kita ya. Nah, ini kita grup dulu, kita klik ya insertnya, kemudian kita lock layers lagi ya supaya nggak berubah. Ini, kemudian kita select yang layout ini, kemudian kita grup lock selected item gitu. Oke. Baik, mungkin hari ini materinya sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk di minggu depan ya. Di minggu depan bagaimana berlatih lagi bagaimana melakukan layouting ya. Ini. Jadi mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pak, berarti itu yang di map yang kecil itu kita nulis sendiri namanya ya Pak? Iya, Kayak provinsi tulis sendiri. gitu-gitunya. Ya, tulis sendiri. Karena kalau misalnya kita pakai tulisan yang di peta di awal itu nanti kita akan nanti dia akan kecil sekali tampilannya di sini. Gitu. Jadi supaya itu langsung aja kita kan ini hanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 objek ya kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja tulis ini. Kalau ini puskesmas kan banyak nih ya. Kalau kita tulis satu-satu di sini kan repot ya. Jadi makanya dia dari peta utama aja kita tulis gitu ya. Dari gambar utama yang tadi di awal ya, kita tampilkan label nama-nama puskesmasnya gitu ya. Karena ini banyak kan. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Di save ya, di save. Projectnya kita sudah buat project untuk layout ya. Layout ya. Kemudian kita nanti akan lanjutkan lagi minggu depan. Baik, kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.